Adab seorang isteri kepada suaminya juga, an takhdumal mar'atu zawjaha. Hendaknya seorang isteri melayani suaminya dengan ikhlas. Melayani suami itu yang dimaksud di sini melayani yang sifatnya suami bisa bahagia dan ridha di atas istri. Karena termasuklah kenapa Khadijah dikirim salam oleh malaikat. Jadi menunjukkan kirim salam Allah dan malaikat kepada Khadijah itu salah satu yang disebutkan karena Khadijah ini istri yang selalu menyiapkan makanan, minuman kepada suami. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah berkata, "Atani Jibril." Pada suatu hari Jibril mendatangiku. Faqala, lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam aw ta'amun aw syarab." Kata Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istrimu Khadijah itu," mulai disebutkan oleh Jibril, itu istrimu Khadijah yang selalu menyiapkan untukmu ina, bejana yang di dalamnya ada sayuran, al-idam, au ta'am, ada makanan, au syarab. Jadi Jibril ingin mengatakan dulu salah satu kelebihan Khadijah, nyan hai Muhammad, nyan istrimu Khadijah itu yang selalu sibuk untukmu menyiapkan makanan, minuman. Fa iza hiya qad atatka, nanti kalau engkau bertemu dengannya atau dia datang kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni, sampaikan salam Allah dan aku kepadanya. Bayangkan ibu-ibu dan bapa belaka Allah, Khadijah dikirimi salam oleh Allah dan malaikat. Kita jangankan Allah dan malaikat kirim salam, Pak kecil tidak pernah kirim salam kita. Tetangga sudah lama bertahun-tahun kita tinggal tak pernah kirim salam untuk kita. Khadijah dapat salam dari Allah dan Jibril. Masya Allah, Allah dan Jibril kirim salam, bukan sembarangan. Kenapa dilakukan itu? Ternyata Jibril lebih dahulu memuji-muji pelayanan Khadijah terhadap Rasul. Apa pelayanannya? Itulah pelayanan hari-hari. Masak, ya, kemudian siapkan teh, buat kopi, suami pulang, lalu diuruskan, dilepaskan sepatunya, direndam kaki suami ke air panas, panas sekali, dedung, kena tipak ni. Itu salahnya. Jangan sampai begitu. Artinya semua makanan diambilkan anduk, kemudian digosok bajunya. Begitu mau kerja diambil baju yang sudah digosok. Nah, kemudian begitu sudah bajunya kotor ditumpuk mesin cuci, lalu dicuci, dijemur. Itu semua berpahala bagi istri. Itu menunjukkan istri yang akan bertemu Allah dengan janji surganya. Karena Khadijah dulu dipuji dengan pelayanan terhadap Nabi. Yang kenyang, makanya ibu-ibu jangan mengeluh ketika siapkan makanan. Ya, suami pesan ini pulang siang, tolong ya buat ikan pakai sambal hijau, kemudian kepiting direndam, kemudian buatkan sedikit kuahnya begini, pakai kuah pelik sedikit, kuah ini sedikit. Istri sampai umam mencatat permintaan suami. Tapi Masya Allah, setiap keringat istri demi melayani permintaan suaminya membuat dia akan bertemu Allah dengan surga. InsyaAllah. Karena inilah yang dipuji oleh Allah dan Jibril ketika menemui Nabi SAW. Tapi syaratnya ikhlas. Jangan di dapur dia buat juga punya suami, tapi mepet-pet. Rugo kawin lagi. Saya misal kawin dia, kalau tahu kayak gini tak kawin sama dia, kawin orang kaya, tinggal ngambil aja nasi bungkus. Kita mau pesan ini, pesan itu. Ini kadang-kadang mereka itu dia buat terus, tapi mepet-pet. Itu tidak ada pahalanya. Karena Khadijah tidak pernah mepet-pet. Ketika melayani Rasulullah, betul-betul dia melayaninya dalam keadaan ikhlas, berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah dari ingatannya. Sempurna pelayanan. Jadi ketika Aisyah, Rasulullah setiap kali mau sembelih sesuatu selalu disuruh kirim kepada Khadijah. Dalam hadis yang lain, keluarga Khadijah sudah meninggal, selalu suruh kirim ke adik Khadijah, ke anak kemul Khadijah. Sampai Aisyah merasa, ini Rasulullah, Khadijah sudah meninggal tapi dia masih terus ingat Khadijah. Dia kirim ke Khadijah, kirim ke anak Khadijah, saudara Khadijah. Cemburulah Aisyah. Sampai dalam hadis disebutkan tiba-tiba Aisyah karena tidak tahan lagi cemburunya, masa dengan orang meninggal cemburu karena terlalu sering disebut oleh Nabi. Kalau dengan istri yang sesama masih hidup wajar cemburu. Ini dengan Khadijah sudah meninggal cemburu. Kenapa? Di mulut Nabi selalu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak pernah bisa dilupakan. Lalu Khadijah keceplos terucap, ya Rasulullah, bukankah sudah ada pengganti yang lebih baik daripadanya? Maksudnya hidup kekatruk lebih baik daripada dia. Apa dia kenan Nabi lebih-lebih? Itu wajar. Cemburu itu makanya wajar. Isteri Nabi saja cemburu. Maka jangan fikir isteri pertama tak cemburu dengan isteri kedua. Ini ada yang mengatakan bahawa isteri saya solehah tak ada cemburunya. Ada cemburu, cuma dia tahan-tahan. Isteri Nabi saja cemburu. Itu semulia-mulia orang itu. Lalu disitulah Rasulullah agak merah wajahnya, lalu mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, jangan engkau buruk-burukkan nama Khadijah. Lalu disebutkan oleh Nabi, karena Khadijah lah yang memberiku anak, Khadijah lah yang membela aku di awal keislaman. Artinya dia yang masuk Islam pertama sekali di saat perempuan lain tidak masuk Islam. Lalu Khadijah lah yang mengeluarkan hartanya membela aku di saat perempuan lain tidak mau membela aku. Dan dari Khadijah lah aku mendapatkan anak di saat perempuan lain tidak memberiku. Di situ tahu Khadijah, Aisyah. Baru di situ diungkap oleh Nabi kenapa cinta Nabi terlalu dalam kepada Khadijah, kebaikan Khadijah. Makanya Nabi selama hidup Khadijah tak pernah poligami. Nabi pertama kali poligami setelah meninggal Khadijah. Istrinya yang pertama setelah Khadijah adalah Saudah binti Zam'ah. Kemudian baru berpoligami dengan Aisyah dan seterusnya. Selama hidup Khadijah tidak ada istri lain. Satu-satunya istri Khadijah. Makanya hari ini istri-istri kalau mau tidak dipoligami, jadilah Khadijah. Seperti tadi pelayanan Khadijah, habis-habisan itu enggak dipoligami insya-Allah. Tapi kalau sudah pelayanan seperti Khadijah masih dipoligami juga, itu suaminya yang perlu ini perang. Ini berarti suami bermasalah. Jadi begitulah Allah muliakan Khadijah. Dikirim salam dari Allah untuk Khadijah dan Jibril hanya karena pelayanan Khadijah, sampai disambung oleh Jibril setelah mengadakan kirim salam. Jadi cara kirim salam, Jibril cara kirim salam gitu Pak. Kita kalau kirim salam ke orang, itu caranya bagaimana? Ya begitu. Tak pegang tolong kirim salam ke fulan, itu sudah kirim salam. Jadi tak perlu mengatakan tolong kirim salam ke fulan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hana lagi Pak. Kalau kirim salam ya begitu. Kirim salam dia apa? Cuma tergantung. Kalau kirim salamnya kepada yang bukan mahram dengan tujuan menggoda, itu dosa kirim salamnya. Nanti orang yang dikirimin salam, kita bisa mengatakan ke fulan, si fulan kirim salam untukmu. Cara jawabnya alaika wa alaihis salam. Kalau yang kirim salamnya perempuan, alaika wa alaihas salam. Itu jawaban bagi orang yang kirim salam. Jibril saja kirim salam begitu, enggak pakai tolong kirim salam ke Khadijah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada itu. Cukup dengan kirim salam itu sudah kita memberi salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Akan disambung oleh Jibril, Muhammad kasih tahu kepada isteri Khadijah yang telah melayani hari-hari bahwa Allah mengabarkan untuknya kabar gembira bahwa dia dijamin masuk surga min qasabin wala subbin fihi wala nasab, yang nanti di sana
tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan, yang ada hanya kebahagiaan. Jadi kan tadi diceritakan kesusahan dulu, buat makan, sediakan minum. Rasulullah ulang sampai Khadijah pernah, Rasulullah awal-awal perkahwinan itu kan sampai menidurkan Rasulullah karena rasa terkejut Rasulullah berjumpa pertama sekali dengan Jibril, diselimuti. Begitu Khadijah. Itu kesusahan seorang istri, pegatnya, habis-habis pun. Itu kesusahan. Tapi ternyata Jibril memberitahu yang model-model perempuan seperti Khadijah melayani suaminya nanti dapat surga yang tidak ada lagi kesusahan. Jadi dibalas kesusahan itu, nanti cukup dunia saja. Nanti tidak ada lagi masak-masak. Ibu kalau masuk surga setelah lelah melayani suami, sampai suami setruk, kita yang paling lelah, cebok, bawa ke kamar mandi, kemudian mandikan, lalu kemudian buatkan makanan, suapkan. Kadang-kadang waktu disuap tumpah, kita lap. Ada yang sudah kita kasih makanan, kemudian dicacinya lagi istri, lalu istri bersabar di atas itu. Nanti masuk surga, kesusahan itu hilang semuanya dengan surga. Jadi tidak ada lagi susah, tidak ada lagi masak-masak dalam surga. Tidak ada lagi membuat proses menuju makan, tidak ada. Karena semuanya berlaku dengan cara instan. Jadi hanya masak-masak di. Jadi istri bagaimana nanti dapat pelayanan dari dayang-dayang yang Allah ciptakan di surga. Jadi kita ini dilayani dalam surga. Tak lagi model mau beli apa, martabak, lalu tunggu dimasak, antri, tak ada lagi. Dayang-dayang datang seperti datang kepada seorang raja. Dalam tafsir berulang-ulang disebutkan waktu menafsirkan surat Yasin ayat kepada yang ujungnya walahum ma yad'un, sebelum salamun qaulan min rabbir rahim. Kalau ada dapat awal susah dah sambung. Sebentar lagi kalau ketemu kita lagi. Tapi intinya di situ yang mau disebutkan, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Semua pasangan suami istri yang masuk surga, kerja mereka di situ adalah fi dhilal, hanya duduk-duduk di bawah tempat yang teduh, tidak terkena cahaya yang menyakitkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik, duduknya di atas araik, sofa. Jangan bayangkan sofa seperti dunia. Duduknya di atas sofa berbaring-baring. Muttaqi'un, berbaring-baring. Jadi kerja di surga dia hanya berbaring-baring. Jadi orang leha-leha tapi itu terserah, itu mau main game sampai berapa jam pun ada larang lagi itu. Mau nonton sinetron Hidayah berulang-ulang ada larang. Sudah kerjanya nikmat begitu Pak. Bayangkan kalau sekarang orang kaya ada TV 50 inci, duduk dengan remote, lalu suruh pembantu, tolong bawakan kolak, tolong bawakan ini. Di surga lebih 99% daripada itu. Allah mengatakan kita kerja kita hanya berleha-leha, berbaring-baring, duduk, istirahat sana. Sudah capek mandi ke kolam. Kolamnya ada 3 kolam, kolam susu, kolam madu, kolam khamar. Suka-suka naik, tidak akan tenggelam, tidak akan mati, walaupun tidak bisa berenang. Makanya enggak belajar berenang hari ini, asal masuk surga saja aman. Aman semuanya, Masya Allah. Allah sambung, yang fiha azwajun mutahharatu, Allah sediakan semua mereka pasangan-pasangan yang suci. Walahum ma yad'un, dan apapun yang mereka inginkan. Ini kalimat Allah yang terakhir dalam pelayanan surga. Tadi Allah katakan ini sediakan sofa, sediakan ini, sediakan itu. Tapi di ujungnya Allah katakan walahum ma yad'un, apapun yang terlintas di pikiran pingin, semuanya Allah sediakan. Pingin apa? Yang aneh-aneh, yang mustahil-mustahil ada dalam pikiran, Allah sediakan semuanya. Tidak perlu masak, tidak perlu apapun, tidak perlu beli, tinggal pajuh duduk, tidak ada doa. Kalau kita di dunia, pajuh, pajuh, sana tidak ada doa, tidak ada tai, tidak ada kencing, tidak ada ingus, tidak ada keringat, tidak ada sedawa, tidak ada kentut, tidak ada diabetes.
tidak ada asam urat, tidak ada stroke, hidup selama-lama dalam bahagia, tidak mati-mati. Masya Allah. Makanya orang merindu surga, seorang isteri yang merindukan surga habis-habisan untuk suaminya.